Kita tidak mau. Kenapa? Ini kan bukan sebuah proyek. Oke. Ya, karena sebuah perda itu dibuat itu biayanya cukup tinggi juga ya. Kos besar nih Pak ya. Ini ada perda masyarakat nggak tahu. Ya. Ya. Nah, ini penting sebenarnya. Sebelum perda itu diketok palu, seyogianya disosialisasikan terlebih dahulu. Iya, jangan. Kalau surat edaran ini diberlakukan secara ketat, apa alternatif Bapak untuk menopang usaha Bapak? Mati usia tiang Pak. Ya, itu kan pakai botol plastik gitu ya. Iya. Loloh itu kan Iya. Itu kan itu jawabannya. Saya ajak masyarakat, niat dari Pak Gubernur baik untuk meminimkan sampah plastik. Sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya minta diharapkan kepada masyarakat untuk peduli pada lingkungan ya. Karena sekali lagi anak cucu kita itu pasti akan menerima apa yang kita lakukan. Kalau sekarang kita peduli pada lingkungan, ya tentunya anak cucu kita akan lebih mudah untuk menjalani hidup itu. Selamat tahun kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan salah satu pejabat publik ya mungkin ya, dan penyambung lidah masyarakat. Ya. Ini dia, mari kita sambut Pak Gede Harja Astawa, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semeton Bali Sarasami, Rahayu. Rahayu Pak De. Ini benar Pak De ya? Gede Harja Astawa, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali. Ya sebenarnya saya beberapa kali ketemu sama Pak De Harja kalau di DPRD gitu. Kita liputan gitu kan. Yang cari pasti ketua fraksi. Belum cepat sapa itu. Kasih kan. Oke Pak De. Gimana kabarnya Pak De? Aston Kare, Bacik, sehat, Rahayu. Wih, ya. Ya kan. Pak De dari Buleleng apa dari mana ini? Kemarin dini hari dari Buleleng, karena kemarin ada rapat pansusnya di pansus RPPLH dan paripurna kemarin. Tadi juga nyambung, ya, sehingga ya dari kemarin sampai hari ini kita di Denpasar. Dari pasar Pak ya. Di kantor DPRD Pak ya. Ya. Oke. Jadi pembahasannya tadi apa aja Pak dari kemarin tuh di DPRD Pak? Kalau dari kemarin itu penyampaian dari Pak Gub ya salah satunya tentang SE 9 2025. Ya. Kemudian juga kemarin pembahasan salah satu, ada 2 rancangan perda, satu tentang pemungutan wisata asing, dan satu tentang rancangan rencana penyelamatan lingkungan hidup RPPLH ya. Itu ya. Kemudian saya ada di RPPLH ya. Memang ada saran dari teman-teman agar hari ini bisa ketok palu. Termasuk LKPC dari Pak Gub ya. Nah, tapi karena di RPPLH ini banyak hal yang harus disempurnakan, harus masukan teman-teman juga, Ketua Pansus dan Wakil Ketua Pansus setuju agar kita tidak terburu-buru ketok palu. Ditunda berarti Pak ya? Ditunda sambil merubah redaksi, merubah batang tubuh perda, termasuk menerima masukan demi penyempurnaan perda tersebut itu. Iya. Jadi rancangan perda ini tidak terburu-buru Pak ya? Enggak, kita tidak mau. Kenapa? Ini kan bukan sebuah proyek. Ya, karena sebuah perda itu dibuat itu biayanya cukup tinggi juga ya. Kos besar nih Pak ya? Lumayan juga, sehingga kita memiliki harapan agar perda ini memiliki kualitas yang bagus dan bermanfaat. Sehingga kita minta, kita pelan-pelan dulu. Ya, kita samakan frekuensi dulu sama teman-teman, kemudian masukan masyarakat juga. Yang terpenting adalah sosialisasi ke masyarakat. Selama ini ada perda masyarakat nggak tahu. Ya. Nah, ini penting sebenarnya. Di mana masyarakat setelah dikasih tahu pasti ada perubahan pola pikir. Betul. Karena sekarang ada perda sampah misalnya, ada larangan,
ya, ada sanksi ketika kita melanggar, sehingga masyarakat itu hati-hati dalam bertindak membuang sampah itu kan. Tapi selama ini mohon maaf ya, Perda itu bahkan jangankan tingkat masyarakat yang kesibukannya di pertanian, ya sibuk ke sawah, sibuk bekerja, buruh segala macam. Kadang-kadang masyarakat yang biasa bawa gadget, ya, biasa berinteraksi, kadang-kadang juga tidak tahu ada sebuah perda tentang sesuatu yang diatur itu. Makanya kami sesungguhnya berharap dengan seluruh elemen itu, setiap ada rancangan perda ini sebelum jadi perda ini harus disosialisasikan. Oke, yang udah biasanya sudah jadi perda baru udah barang jadi nih. Udah barang jadi baru nih. Bahkan yang lucunya begini, saya pernah tahu bahwa di Buleleng itu ada perda tentang sampah, ya, tentang sampah. Kemudian saya mengikuti salah satu pelanggar, kebetulan masyarakat biasa, sampai di proses pengadilan, karena sanksinya ada, ya. Sampai pengadilan loh, Pengadilan diputus 2019, diputus bersalah. Ada pidananya dong? Ada pidananya. Emang perda itu, perda pelaksana itu wajib dan harus ada sanksi pidana. Sanksi pidana, sanksi denda, sanksi administrasi. Karena untuk menegakkan perda ini, perda pelaksana loh ya. Iya. Wajib itu. Kalau tidak, itu kan seperti saya bilang, seperti singa ompong, seperti macan ompong. Iya. Ya, untuk merubah mindset masyarakat, kadang-kadang kan perlu efek jerah. Iya. Ya, sebelum perda dilaksanakan, masyarakat harus terlebih dahulu dikasih tahu, disosialisasikan. Sehingga match ini. Sehingga tidak ada bahasa dalam pertimbangan hakim itu kurangnya sosialisasi. Masyarakat ada yang nggak tahu ini melanggar. Saya biasa buang sampah di pinggir jalan. Kalau dulu aman-aman saja. Kalau sekarang kena sanksi. Ini harus disosialisasikan. Ya. Sehingga kalau sudah disosialisasikan, lama-lama masyarakat jadi terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, poinnya sekali, sebelum perda itu diketok palu, seyogianya disosialisasikan terlebih dahulu. Iya, jangan sampai begitu berarti Pak De ya. Kalau misalkan ini jadi bingung juga Pak De. Misalkan perdanya sudah jadi nih Pak De. Terus tiba-tiba ada pelanggar gitu sampai ke pengadilan gitu kan. Ya contoh kasusnya kan sudah ada itu sampai ke pengadilan gitu. Ternyata masyarakat yang melanggar nih dia tidak tahu gitu. Kan dia posisinya saya nggak tahu ada aturan ini, ada perda ini, saya nggak tahu gitu. Terus saya kena gitu. Kan kasihan masyarakat. Kasihan Pak De. Ya kan? Itu makanya kita kedepannya berharap kemudian fungsi kami di fungsi pengawasan, termasuk juga setiap saat ketemu dengan masyarakat konstituen kita kan. Ayolah kita sosialisasikan apa, termasuk sosialisasi itu dalam peran perda termasuk mendapatkan masukan. Ya. Aspirasi masyarakat apa? Termasuk ini ya, yang sekarang sedang viral itu surat edaran dari Pak Gumi ya. Ya nomor 9 itu. Nomor 9 ini ya. Saya sambil kundangan, sambil menghadiri kegiatan upacara fitriyatnya, saya senyum aja sambil duduk. Yang disuguhi selain kopi, tetap saya lihat ada kemasan air minum itu kan. Iya. Saya iseng-iseng tanya, dengar tak? SE Gubernur 9 2025. Sedang viral sekarang. Terus kita tanggapannya, kita berat. Karena apa? Seperti sekarang Pak, saya menghabiskan biaya untuk upacara sudah lumayan. Terus sekarang kalau saya harus menyiapkan gelas sebagai pengganti itu, di samping repot, tambah juga Pak. Udahlah, saya sungguhkan aja. Soal surat edaran udah ada apa-apa. Yang penting acara kami berjalan dengan baik, masyarakat yang datang kami suguhi minuman itu. Itu rata-rata masyarakat yang kami datangin itu. Kalau kayak begitu Pak De, kan ada berarti kan kayak kemarin tuh banyak dewasa orang nikah gitu Pak De. Kan banyak di resepsi juga begitu Pak De. Hampir semua. Cuma tidak tahu kemarin kan ada tokoh politisi ya, orang RI itu ya. Sengaja ditonjolkan
tidak menggunakan plastik. Ya, syukur-syukur kalau keseharian seperti itu. Tidak hanya pada saat itu saja. Iya. Itu. Tapi tetap kami sangat setuju dengan niat dari Pak Gub ya. Filosofi dari ESI itu yaitu menekan sampah plastik. Tujuannya seperti saya setuju. Cuma ya dengan pelarangan ini yang bagi kami kurang bijaksana. Ya, karena itu satu. Yang kedua, saya pernah beberapa hari yang tanggal 12 saya salah satu pembicara dalam sebuah diskusi yang bersama tokoh Parisade ya. Di kantor Parisade Bali. Di sana juga mohon maaf disuguhkan juga minuman ini. Minuman kemasan ya. Saya tanya, kebetulan dari teman di Parisade punya usaha loloh. Loloh. Sudah masuk ke apotek udah bagus loloh. Saya iseng-iseng tanya, Pak, kalau surat edaran ini diberlakukan secara ketat, apa alternatif Bapak untuk menopang usaha Bapak? Mati usaha tiang, Pak. Ya, itu kan pakai botol plastik gitu ya. Iya. Loloh itu kan. Iya, itu kan. Itu jawabannya. Nah, artinya memang segala kebijakan ada pro kontra ya. Tapi kan harus cari solusi. Ya. Jangan masyarakat juga disuruh nyari solusi sendiri. Nah, sekali lagi, saya ajak masyarakat, niat dari Pak Gubernur baik untuk meminimkan sampah plastik. Kemarin ada kebijakan tas plastik sekali pakai. Kan ada alternatif. Ya. Ada tas dari kain, ada tas yang bisa daur ulang. Dari kertas ada. Ada itu. Ada alternatif. Tapi kalau ini alternatifnya apa? Ya. Masa sih kita diajak ke zaman primitif? Masa sih kita harus bawa bumbung? Bawa kendi gitu kan? Ya. Saya ketawa aja. Gak kebayang sih kalau tiba-tiba ada masyarakat bawa kendi gitu. Kayak film-film tempo dulu Dewa Tua. Itu. Nah itu. Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian alam Bali kita. Itu sebuah kewajiban kita semua ya. Iya betul. Teknologi juga tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita stop. Oke, seperti tadi kita sudah bersih, tapi ada peralihan arus laut misalnya. Iya. Tiba-tiba di pesisir pantai kita banyak sampah plastik. Oh ya, sama kayak kejadian kasus di pantai Kedonganan. Di kami di Bulan juga ada. Ada perubahan arus itu, sampah-sampah langsung. Apalagi dekat dengan Pulau Jawa juga ada Buleleng. Yang berikutnya, kita di Bali tapi siapa bisa melarang orang luar Bali membawa sekotak minuman gelas? Oh iya, betul. Ya kan? Itu. Kemudian juga sampah plastik kan tidak semata-mata dari air kemasan. Ini bisa memunculkan kecemburuan ini. Tadi fakta saya ungkap ya. Yeah. Tadi setelah paripurna kita makan, disuguhilah es krim. Saya tanya sama teman-teman DPR itu, ini bahannya apa? Plastik. Jangan sampai ketemu Pak Gub, nanti Pak Gub bisa marah. Saya bercanda kan? Karena plastik juga. Nah, ini saya juga berharap menginginkan agar kebijakan Pak Gub itu biar punya wibawa, biar tidak menjadi sesuatu yang campak ya, biar ditaati. Sebagai contoh nih, saya ikuti TikTok. KDM ya, Gubernur Jawa Barat. Oh ya. Dia mengeluarkan surat edaran melarang masyarakat menggunakan jalan raya untuk mencari sumbangan atas nama apapun. Surat edaran itu. Pelaksanaan diikuti ketika ada masyarakatnya tetap menggunakan itu, beliau datang. Dikasih tahu, diberikan solusi. Dan masyarakatnya taat. Saya sih berharap, saya yakin Pak Gub Bali, Pak Wayan Koster ini orang brilian. Ya, bijak ya, dan berpengalaman. Mungkin saking banyaknya pekerjaan ya, ada saja kekilapan mungkin ya. Nah, tapi kedepannya kami di DPR itu adalah bagian dari Pemda ya.
berkewajiban untuk memberikan masukan termasuk kritik, tapi solutif. Ya, oke. Nah, dan beliau tidak marah pada saya mengkritisi, enggak. Karena kami dengan solusi. Iya, dan lagi pula juga tugas di DPRD sebagai memang tugas ya, kita sebagai pengawas itu. Nah, sehingga kami berkewajiban untuk membuat Perda RPPL ini memiliki kualitas yang bagus, ya, bisa bermanfaat. Itu. Oke, Pak De, tapi kalau kita tarik ke belakang lagi Pak De nih, secara gambaran umum nih Pak De, kondisi lingkungan di Bali Pak De, terkait dengan sampah dan segala macam itu, bagaimana menurut Pak De? Parah ya? Parah. Dan ketika hari ini dalam kondisi parah, perlu nggak SE terkait dengan gerakan Bali bersih sampah ini Pak De? Saya kira perlu. Sebelum ada Perda. Oke. Tetapi sisi lain, itu tadi saya sampaikan. Ya. Terkait dengan kemasan itu. Saya tidak ada titipan dari produsen atau pengusaha, saya tidak kenal itu. Oke. Tapi ini murni dari fakta yang kita lihat kebutuhan masyarakat. Oke. Ya. Kita melihat sekarang sempadan pantai. Ya. Itu sebagian dari lingkungan kan. Ya. Pembangunannya jor-joran melanggar, tapi pejabat yang membidangi tidak berani bicara. Sungai. Ya. Sungai juga contoh nyata di daerah Buleleng ketika Pak Juroyuse senior saya di Gerindra itu ketika menjadi kepala balai sungai Bali Penida ya, beliau memperlebar sungai dengan beronjong. Proyek yang maha besar itu tidak diikuti dengan pemeliharaan. Di coupling tuh dipakai nanam apa segala macam itu kan, sampah tersangkut. Nah, itu kondisi sungai. Kemudian belum lagi ada proyek-proyek besar yang menyangkut pembangunan fisik seperti perumahan yang menggunakan bibir sungai. Banyak. Tapi pemerintah diam. Saya bermimpi ada sebuah kebijakan, sekali lagi, dengan mengadopsi kebijakan KDM itu, bongkar itu dengan solusi. Sehingga ke depannya, apalagi Pak Gub kan, beliau menyatakan 2029 sudah ada kepentingan apa-apa lagi. Sekarang semestinya pakai kebijakan diskresi untuk menata Bali. Kalau memang tidak punya kepentingan apa-apa lagi. Ya omongnya beliau kan pasti. Mari saya sempat bicara pada beliau dulu, bikin legasi yang bersejarah untuk Bali. Kami pasti dukung. Itu soal sungai, soal pantai. Nah, kemudian soal sampah, memang ada terobosan-terobosan. Setiap desa itu kan sudah dibuat pengumpulan sampah itu ya. Ini harus ditindaklanjuti dengan disediakannya sebuah alat untuk merecycle, untuk mendaur ulang. Untuk S3R itu ya. Ya, itu. Kan masalahnya kan dikumpulin, dipilah, terus dikemanakan ini? Hanya kan TPA jadi persoalan. Ujung-ujungnya hanya dipindahkan ke TPA. Coba kalau ada mesin yang bagus, bila perlu pengelolaannya oleh perusahaan daerah kan, perumda pengusaha mengelola itu. Jangankan plastik, daun cengkeh saja ada yang beli, bersih kok. Betul. Ya kan, daun cengkeh aja ada yang membeli, bersih itu di bawah pohon cengkeh. Plastik kalau ada yang membeli, saya yakin dalam hitungan bulan itu bersih dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Apakah nanti itu aspal, ya, apakah itu bahan untuk membuat kerajinan tangan atau bahan-bahan perlengkapan rumah tangga, kursi ya, itu bermanfaat. Makanya saya selalu bicara, mohon negara hadir, mohon pemerintah hadir, apalagi sekarang ada surplus, beli mesin. Atau kalaupun tidak, kerjasama dengan dia. Kebetulan saya punya teman, punya investor Korea. Sekarang kita masih diskusi karena yang terbentuk adalah regulasi. Mesinnya, truknya, tenaga ahli sudah disiapkan. Dan kalau mau kerjasama, apalagi ada Pemprov, dapat bagi hasil itu khusus plastik. Nah, itu solusi yang kami tawarkan. Tidak asal beda.
Enggak, kita enggak asal beda itu. Iya, tetap ada solusi. Solusi, ya. Ini Pak De, pertanyaan dari netizen nih Pak De sebenarnya nih. Banyak di kolom komentar di TikTok kita gitu kan. Pertanyaannya begini kurang lebih Pak De, terkait dengan SE nomor 9 tahun 2025 ini Pak De itu. Kalau yang kemasan di bawah 1 liter dilarang, botol plastik itu Pak De. Terus yang di minimarket berarti kosong juga dong Pak De. Nah, karena kan katanya ini terkait dengan pemerintah, swasta juga harus mengikuti kan gitu. tadi kan bilang kemasan itu tidak air saja. Ya. Tadi kita singgung juga masalah es krim. Es krim, oke. Kemudian juga ada produk sampo. Ada produk minuman lain. Macam-macam itu. Iya, kayak bahkan instan gitu ya, segala macam itu. Kebayang gak kalau itu ketat dilakukan? Kalau udah ketat berarti kan tebang pilih, nggak bagus juga. Iya. Beras-beras pun kan ada yang plastik juga, Pak. Kita sudah tidak bisa terlepas dari plastik kehidupan ini, tidak bisa. Cuma sekali lagi kalau boleh saya tawarkan itu tadi. Kebijakannya itu kebijakan penanggung jawab kegiatan. Karena perusahaan-perusahaan besar ada CSR-nya. Tolong bikin kebijakan, minta aja mesin pengolah sampah daur ulang. Di samping mendaur ulang sampah juga bisa merekrut tenaga kerja. Produknya pun bisa dijual lagi. Iya. Dan ini kan continue, sirkulasi kehidupan continue ini. Plastik tidak bisa di-stop. Iya. Tidak bisa di-stop. Kita tidak bisa melawan teknologi. Tidak bisa. Kita harus beriringan. Ya, sekarang kita pintar-pintaran menyikapi ini. Iya. Gitu. Oke. Pak De berarti berada di pansus RPPLH yang bicara soal lingkungan hidup. Itu RPPLH ini adalah rencana perda untuk mengayomi perda-perda ini perda yang bersifat umum. Yang bersifat umum. Berarti induknya ini. Induknya di mana perda-perda yang sifatnya pelaksana seperti perda tentang sampah, perda 1 2017 tentang limbah, perda RT/RW, termasuk perda-perda di kabupaten-kabupaten itu harus memakai pedoman ini. Berarti ini adalah induknya untuk di perda tentang lingkungan hidup di Bali. Maka oleh karena itu ini sifatnya umum dan kita agak hati-hati untuk merumuskannya sehingga bisa bermanfaat bagi perda-perda yang lainnya itulah. Kalau kayak begitu nggak bisa dikebut dong, Pak De. Ini bukan proyek. Bukan. Ini adalah makarya dari DPRD bersama. Iya, ini kan akan dipakai bukan hanya 1 tahun kan gitu, Pak De. Nah, ini minimal apalagi sampai ke 2030 tahun yang akan datang, sampai 2055 kan. Itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami juga minta masukan dari pakar-pakar ya yang bidangi lingkungan hidup ya. Kemarin juga hasil rapat meminta untuk dihadirkan pakar untuk kita ajak diskusi. Gitu. Nah, termasuk ini termasuk terlambat. RPP lain terlambat. Karena perda pelaksana ada yang lebih dulu terbit. Seperti perda 1 2017 itu kan tentang pengolahan limbah. Ya. Di sana justru merekomendasi munculnya RPPLH ini. Tapi itu perda pelaksana. Makanya ketika ini nanti di Palu, ini harus dievaluasi untuk ngikutin ini gitu. Iya, jadi evaluasi ulang perda yang sudah ada harus dievaluasi dengan acuan dengan perda yang RPPLH ini. Itu. Oke. Iya, berarti ini adalah satu perda yang besar karena memayungi khusus untuk lingkungan hidup. Untuk lingkungan. Makanya ini saya sekali lagi wanti-wanti bicara di DPR itu, kita perlu mensosialisasikan ini. Kalau perda ini kan untuk mengatur kehidupan kita di Bali. Ya. Kalau yang diatur tidak mengerti, tidak tahu, kan tidak nyambung. Kan sosialisasi ini yang penting. Berarti gini Pak De ya, selama SE nomor 9 tahun 2025 ini ada, itu mungkin atau gimana ya, dikeluarkan itu sifatnya berarti sementara untuk perda ini jadi gitu, RPPLH ini jadi. Logikanya seperti itu.
Oke. Logikanya kan kebijakan Pak Gub karena menurut beliau ini mendesak. Karena mendesak maka dikeluarkan SE. Iya. Nanti kita berharap setelah RPPLH ini terbit akan segera diikuti revisi perda-perda yang lainnya. Turunannya. Termasuk dalam sampah misalnya kan. Ya. Termasuk juga dalam sampah itu ada sampah organik dan organik. Di sana muncul plastik. Iya. Nah, ini yang nanti diatur dengan baik. Termasuk sanksi-sanksinya itu. Ketika ini sudah jadi perda RPPLH berarti ya. Sudah jadi. Ya. SE ini kemungkinan bisa dicabut juga dong. Setelah RPPLH terjadi, nanti kan diikuti dengan revisi atau penyempurnaan atau menghadirkan perda pelaksana. Perda pelaksananya, oke. Misalnya sudah di sampah misalnya. Nah kalau sudah perda sampah ini muncul, diatur sedemikian rupa, SE kan sudah tidak berfungsi lagi. Ya, karena dia hanya sifatnya urgensi dan sementara. Ya, tentatif itu. Iya, menyesuaikannya. Sama dengan waktu kejadian pandemi waktu itu. Ya, kalau itu menunggu karena memutuskan sebuah perda itu kan lama. Ya, ada rancangan, ada Oke, di DPRD itu cukup panjang prosesnya. Ya, itu dan kosnya tinggi. Ya, itu. Oke, nggak bisa langsung besok jadi perda itu. Kalau begitu jadi pesulap nanti ya. DPRD-nya jago sulap semua itu. Oke. Tapi gini Pak De, apakah ini hanya dikritisi oleh Gerindra saja atau ada koalisi gabungan Pak De di DPRD ini? Sebenarnya begini, ketika kita bicara di DPRD itu, kita tidak saja bicara soal partai kan, tapi lebih dominan bicara soal wakil rakyat. Rakyat ya, sehingga teman-teman lainnya itu tidak semata-mata berbicara sebagai koalisi, tidak. Ya, ada juga teman-teman menyikapi, tapi kadang-kadang kan itu tadi apa berani atau tidak menyikapi hal seperti ini. Ini sebuah sikap kritis ya. Kalau kami di Gerindra, Ketua DPD kami, Pak Gajah, sudah menegaskan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat wajib untuk didukung. Tetapi kalau ada kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, harus dikritisi dengan solusi. Itu sudah ditegaskan. Ya, makanya kami bertugas itu enjoy dalam artian tidak ada beban, tidak ada pesanan. Apa yang kita dapatkan dari masyarakat yang kira-kira perlu kita suarakan. Gitu. Ini arahan langsung dari Ketua DPD ya Pak Gajah ya. Ya itu sikap beliau. Ya, karena sekali lagi beliau telah memberikan contoh kepada kami untuk bersikap konsisten. 27 November 2024 sore hari, ketika suara calon seberang tinggi tidak bisa dikejar, beliau sudah memutuskan kita terima. Tidak ada gugat-gugatan. Ini bukan persoalan KPU hebat, tidak. Emang kami tidak mau menggugat, sekalipun celah itu ada. Ya, saya cukup mengikuti. Itu kan. Demikian juga sekarang, ketika jadi kami tidak harus memposisikan diri sebagai oposisi, nggak ada oposisi. Tapi sikap kritis kami adalah sebuah kewajiban. Ya, kewajiban karena salah satunya adalah tugas dan fungsi pengawasan dari DPRD. Itu juga Pak Gajah dengan Pak Koster kan juga sudah sempat bertemu juga di kediaman Pak Gajah waktu itu. Dan membahas banyak-banyak persoalan-persoalan. Bahkan Presiden RI dengan Ketua Umum mantan Presiden juga sudah berjumpa kan? Hanya kalau itu kita lihat dari segi politis, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk memajukan daerah, memajukan negara. Kalau yang salah, ya dipersalahkan. Tidak harus dibela mati-matian. Karena sekali lagi, maju menurunnya daerah, maju menurunnya negara adalah kita semua yang bertanggung jawab. Betul. Bukan hanya beban di pejabat publik saja, tapi masyarakat pun ikut juga. Nah, itu tadi bagaimana partisipasi masyarakat itu bisa kita
Selami ya produk-produk itu ya harus disosialisasikan, produk Perda itu ya, yang mengatur harus disosialisasikan sehingga peran masyarakat di mana masyarakat itu berperan. Iya. Gitu loh. Nah, bicara soal sosialisasi pada ini kan sebenarnya kalau menurut Pade tadi Pade sampaikan kalau bisa dari rancangan pun sudah harus. Seharusnya rancangan. Oke. Kalau sudah menjadi Perda itu sudah menjadi kewajiban pelaksana Perda itu dan semua harus mengikuti. Begitu. Sudah tidak bisa ada masukan lagi. Iya. Iya kan? Okay. Tapi kalau saat rancangan itu disosialisasikan, apakah secara formal lewat reses ataupun lewat sebuah kegiatan tersendiri khusus untuk itu, otomatis masukannya akan banyak masukin. Yang pro kontra kan? Ya. Itulah nanti diseleksi. Ya. Kemudian toh Perda ini kepentingan untuk masyarakat. Ya, bukan hanya untuk kelompok semata. Kan itu. Nah, begitu disosialisasikan masyarakat sudah mengetahui ketika ketok palu oh ini sudah disahkan loh. Ya. Oh ya dulu pernah kita sosialisasikan tentang ini, sekarang sudah sah loh. Berarti tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh. Mereka sudah tahu. Ya. Tidak ada istilah, saya belum tahu ada istilah seperti itu. Okay. Kami di DPR sudah juga membahas itu, bagaimana mencari celah untuk mensosialisasikan setiap rancangan Perda ke masyarakat. Oke, setiap rancangan. Setiap rancangan. Nah, rancangan. Sehingga sekali lagi di samping masyarakat tahu, masukan dari masyarakat juga luar biasa. Ya berarti komen-komen nanti di video ini pun bisa menjadi masukan, Pak, ya. Masukan sebenarnya pro kontra. Ya. Iya kan? Baik yang tidak setuju maupun setuju menjadi masukan. Ya. Itu luar biasa semuanya kalau kita berpikir positif tentang komen-komen itu. Ya persoalan ada basar-basar, persoalan ada yang menyerang dengan menutupi identitasnya. Bagi kami, bagi kita seharusnya ya anggap saja sesuatu yang bersifat angin lalu saja kan. Ya, kalau tapi kan banyak masukan dari netizen itu yang positif. Ya, banyak sekali dan biaya murah. Ya, kalau misalnya perlu bertemu udah harus konsumsi, ya segala macam kan. Ya, tinggal tanggapi ya. Inilah yang dirumuskan. Ya, itulah kemajuan teknologi. Ya, dan di real time juga bisa ngetik baca gitu kan. Ya. Gak perlu ngatur janji dulu kita ketemu gitu kan. Oke. Itu. Tapi Pak main sosial media apa deh? Sebenarnya DPR itu wajib untuk itu. Oh, wajib. Karena kita kan perpanjangan dari kepentingan masyarakat. Dan kita juga ingin mendapatkan masukan dari masyarakat itu secara cepat dengan banyak melibatkan orang. Okay. Kalau secara fisik kita tidak mungkin. Ya kan? Iya. Tapi sekali lagi saya juga gagap teknologi sebenarnya. Tapi kan ada tim. Iya. Ada tim yang membuat postingan, yang membuat narasi itu ya. Kita dengan lihat, oh ini masukan seperti ini. Okay. Bahkan dari sanalah kita kadang dapatkan apa misalnya jalan rusak, kita tahu, kita cek sana. Yeah. Kemudian ada masyarakat yang membutuhkan apapun, kita tahu, kita datang ke sana. Tapi kalau dilihat Pak ya, maaf terpotong. Kalau dilihat Instagram Pak aja aktif ini kan? Posting-posting kan kayaknya nggak mungkin tim ini Pak juga posting foto-foto Pak gitu kan, aktif ini. Ya. Belakangan ya kita lihat ada beberapa postingan yang mungkin postingan dari tim gitu, tapi ini kayaknya ketikan Pak Harja langsung itu captionnya. Apa yang kita lihat urgen dan langsung dan kira-kira bisa memberikan masukan positif masyarakat, kita langsung itu. Oke. Ya itu. Di samping itu kami sebenarnya di Partai Sendiri Gerindra dulu diwajibkan oleh Pak Gajah setiap kader harus memiliki akun media. Oke. Setiap calon harus memiliki Instagram, TikTok, FB, dan dilihat. Dipantau langsung. Dipantau terus oleh beliau kan. Ya karena Pak Gajah aktif sekali. Karena kalau ini terpantau berarti teman-teman memang ke bawah. Iya. Itu tolak ukurnya. Memantau kegiatan teman-teman itu kata TikTok. Iya. Kalau ada yang nggak beres dipanggil.
Kamu nggak ngerti bagaimana? Dari tidak mengerti kan harus menjadi mengerti. Itu kelebihan dari instruksi dari Pak Dekaja kan? Saya sebenarnya tidak ngerti yang gitu-gitu. Terpaksa harus menjadi mengerti. Harus belajar, harus paham gitu. Itu. Karena itu. Banyak masyarakat juga laporannya by sosial media kan gitu. Nah, sekalipun sisi negatifnya ada, artinya apa? Pasti yang tidak suka kan banyak juga kan. Tapi bagi kami yang tidak suka itu kami anggap sebagai cambuk bagi kami. Oh, ada yang nggak beres dari sikap kami. Kami manusia juga gitu ya. Dari sana kita bisa evaluasi diri. Mungkin kalau langsung man to man itu mereka malu, canggung. Tapi kalau lewat ini, ya tapi tolong deh. Kalau ada kekurangan saya pribadi ya, itu di WA aja nggak apa-apa. Pasti kan sebagai acuan untuk memperbaiki diri. Ya itu aja. Terkadang udah risiko, tidak apa-apa. Pasti ada sisi negatifnya seperti itu. Makanya saya membiasakan diri untuk berbahasa tidak sampai membuat orang lain luka. Tidak sampai membuat ketersinggungan yang tidak substantif. Kan di bagian dari edukasi di media sosial kan ada etika juga. Ada ya. Oke. Terakhir ini Pak De, sebelum kita ini Pak De juga kebetulan mau ada agenda lanjutan gitu kan. Ada pesan nggak Pak De terhadap masyarakat gitu Pak De, terkait dengan kita bicara soal lingkungan, terkait dengan terkait dengan rancangan Perda ini gitu. Ada pesan nggak Pak De? Saya sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya minta diharapkan kepada masyarakat untuk peduli pada lingkungan ya. Karena sekali lagi anak cucu kita itu pasti akan menerima apa yang kita lakukan. Kalau sekarang kita peduli pada lingkungan ya, tentunya anak cucu kita akan lebih mudah untuk menjalani hidup itu. Kemudian terkait dengan surat edaran dari Pak Gub, mari kita sikapi dengan bijaksana. Kami juga mencoba mencari solusi ya, sehingga surat edaran ini tidak jadi bumerang, terutama di pengusaha-pengusaha kecil yang menggunakan kemasan-kemasan 1 liter ke bawah itu, dan juga tidak menimbulkan keberpihakan karena sampah plastik tidak saja diakibatkan oleh kemasan dari air. Ya, itu. Nah, kemudian juga tentang RPPLH, saya berkomitmen untuk berusaha semaksimal mungkin sekemampuan dengan teman-teman di DPR itu untuk membuat rancangan menjadi perda yang baik sebagai induk dari perda-perda yang lain. Mohon masukan dari masyarakat semua ya. Kan sekali lagi perda ini bukan untuk kami, untuk kita semua, untuk generasi kita ke depan. Baik, terima kasih Pak Deharja atas waktunya ini. Sudah menyempatkan hadir dan berdiskusi, bahkan bercerita terkait kondisi di DPRD Bali hari ini. Mungkin sobat-ton semua belum tentu tahu apa. Oh, lagi ada rancangan Perda ya kan? Mungkin aja belum tahu. Yakin, belum tahu. Makanya mungkin dengan video ini akhirnya sobat-ton banyak yang tahu gitu kan. Dan memang mempunyai niat terhadap lingkungan di Bali, akhirnya menyampaikan aspirasi tersebut, entah melalui kolom komentar, entah melalui media sosial kita ataupun media sosial Pak Deharja gitu kan, ataupun lewat WhatsApp Pak Deharja. Satu hal lagi ya, sebelum tutup, dulu saya kan aktivis tukang demo dulu. Begitu saya dilantik, saya udah berpikir, saatnya saya menerima karma sekarang di makanya ruang fraksi kami terbuka untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya. Pasti kopi dan pisang itu pasti ada itu. Karena dulu ketika saya demo, channel saya dulu menyediakan itu juga. Silakan masyarakat kalau ingin datang menyampaikan aspirasinya, ya kami fraksi Gerindra siap menerima, Komisi 1 juga siap di Komisi 1. Pimpinan sekarang juga bijaksana. Ya, sekarang bukan beda partai, tapi beliau sangat mengayomi kita semua. Gitu. Ya, itu kondisi sekarang di DPRD.
Bali. Siap Pak De. Baik, terima kasih Pak De sekali lagi atas waktunya sudah menyempatkan hadir, dan kepada semua teman Bali yang menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, di subscribe, dan di share juga video ini supaya semakin banyak masyarakat dan smartphone Bali yang tahu terkait dengan kondisi hari ini di DPRD, kondisi lingkungan hari ini di Bali seperti apa. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sukses semua.